Oke, jadi yang pertama mungkin perlu diketahui EPIK itu singkatan dari Engineering Physics Competition. Kita dari ITERA, dari Institut Teknologi Sumatera. Adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia ya, yang diresmikan 6 Oktober 2014 oleh Presiden RI Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kenapa berdirinya ITERA? Bisa disandingkan dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Untuk mencapai ekonomi yang merata, kita juga butuh SDM, bisa mengelola sumber daya yang ada di Pulau Sumatera. Pada zaman itu kedua institut teknologi itu berada di Pulau Jawa. Para guru Universitas Sumatera juga waktu itu meminta kepada Presiden untuk dibuatkan universitas unggul baru di Sumatera. Oke, next. Selanjutnya, Han. Oke, jadi atas latar belakang tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kemendikbud sebelumnya, Han. Mundur lagi, Han. Oke, pemerintah melalui kementerian memerintahkan kepada Institut Teknologi Bandung untuk membuatkan institut teknologi yang akan ada di Sumatera nanti. Dari mulai kajian wilayahnya, mau tempatnya di mana, master plan pembangunan, kurikulum, dosen, semuanya disiapkan dari tim ITB. Dan ITB juga membina ITERA selama 10 tahun yang kualitasnya sebisa mungkin setara dengan ITB. Jadi pada tahun 2012 itu ITERA udah melaksanakan penerimaan mahasiswa baru melalui ITB. Waktu itu perkuliahannya di Jatinangor. Setelah gedung kampus di Lampung jadi, barulah yang dari ITB Jatinangor pindah ke ITERA di Lampung. Nah, ini adalah tanda dari peresmian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adalah foto Wakil Presiden RI Yusuf Kala, Wakil Presiden Bapak Joko Widodo pada tahun 2017 yang datang ke ITERA untuk disnatalis. Dan 2018 juga Bapak Presiden Joko Widodo serta jajarannya pernah belusukan ke ITERA. Dan pada tahun 2019 Bapak Muhammad Nasir selaku Menteri Ristek Dikti ya, beliau mengharapkan ke depannya ITERA ini bisa menjadi ITB-nya Sumatera. Atau Bapak Presiden Joko Widodo Oktober 2021 kemarin pada sidang terbuka Disnatalis ke-7 ITERA. Kita ini tepatnya itu berasal dari teknik fisikanya ITERA. Jadi fisika merupakan salah satu program studi di ITERA ya, yang bergerak di bidang batas antara sains dasar dan ilmu rekayasa. Apa yang dipelajari di teknik fisika itu sangat luas ya. Jadi banyak daripada pelajaran-pelajaran di teknik fisika itu yang beririsan dengan pelajaran teknik elektro, teknik mesin, dan teknik material dan lain-lainnya. Arsitektur juga. Teknik fisika itu kalau memecahkan suatu problem atau masalah itu melihatnya dari atas langit atau sebagai helikopternya gitu. Kalau teknik yang lain melihatnya dari bawah, dari sudut pandang terbatas. Kalau teknik fisika karena dia helikopter, pandangannya bisa 360 derajat, lebih luas, cakupan ilmuannya lebih luas. Kita masuk ke inti. Jadi di EPIK itu yang singkatannya kompetisi teknik fisika ITERA itu, dia memiliki dua kategori perlombaan, ini olimpiade dan poster ilmiah. Oke, ini ya olimpiade keteknikan. Kita memberi namanya olimpiade keteknikan karena materinya itu matematika dan fisika. Jadi olimpiade keteknikan ini merupakan ajang fundamental teknik fisikaan untuk siswa SMA SMK sederajat, dengan yang seperti tadi disebutkan fokusnya ke matematika dan fisika. Siapa yang bisa menjadi pesertanya di olimpiade keteknikan ini? Yang jelas yang tadi disebutkan adalah
siswa SMA, SMK, MA sederajat ya. Dari berbagai jurusan, baik IPA ataupun IPS kalau misalkan mau ikut silakan. Pesertanya individu bukan kelompok. Artinya ini bukan bentuk cerdas cermat ya. Lalu setiap sekolah itu bisa mendelegasikan siswanya lebih dari satu. Dan seluruh peserta EPIK dari peserta Olimpiade maupun poster ilmiah itu hanya boleh memilih salah satunya, Olimpiade saja atau enggak poster saja. Next. Jadi materi Olimpiade Keteknikan itu yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya pelajarannya itu adalah matematika dan fisika. Nah, matematikanya itu yang berkenaan dengan teknik ya, yakni kalkulus dan propstat atau probabilistika. Lalu ada fisikanya. Fisikanya juga diambil dari dasar fisika dasarnya. Ada termodinamika, rangkaian listrik, elektromagnetika, fluida, gelombang, dinamika, dan kinematika. Bagaimana pelaksanaannya? Tentu saja yang pertama harus mendaftar dulu ya. Dan mendaftar ini dari 13 September sampai 2 November. Artinya masih tersisa 1 minggu lebih, kurang lebih 1 minggu ya. Dan yang kedua, setelah mendaftar, peserta itu wajib mengikuti technical meeting yang pada 4 November 2021 pukul 2 siang. Yang ketiga, habis technical meeting peserta mengikuti seleksi pertama yang dilaksanakan 7 November 2021. Lalu pengumuman seleksi pertama lulus itu 8 November 2021 besoknya. Berarti nanti setelah pengumuman dapat diketahui siapa saja yang bisa ikut seleksi kedua, yaitu seleksi kedua tanggal 14 November 2021. Dan yang kelima pasti ada upacara penghargaan ya, tanggal 28 November 2021. Ini pendaftaran ya. Kita bahas satu-satu. Tadi pendaftaran peserta itu mendaftar dari satu link ini, yaitu link bit.ly Olimpiade Keteknikan 2021. Kalian juga bisa scan di sini kalau kalian langsung mau scan. Nah, oke, next. Nah, ini adalah tampilan formulir pendaftarannya ya. Jadi nanti kalian akan diminta email. Dari formulir pendaftaran itu dibagi beberapa segmen. Yang pertama ada segmen data diri. Jadi isinya itu nanti ada nama lengkap, asal sekolah, jurusan, dan nomor WA. Nah, lalu selain itu ada kartu pelajar dan juga foto terbaru. Nah, untuk kartu pelajar sendiri bisa, kalau nggak ada kartu pelajar bisa diganti dengan surat keterangan dari sekolah atau scan raport. Scan raport yang bagian biodata itu. Nah, next tuh. Nah, ini contohnya. Contoh bagian raport yang biodata. Kalian bisa scan dan masukin ke scan kartu pelajar itu. Oke, next. Foto terbaru, foto yang lihat jelas ya, dan terbaru. Next. Nah, ini ada segmen persyaratan. Salah satu persyaratannya itu adalah unggah postingan Olimpiade Keteknikan di Instagram kalian. Ini adalah yang dimaksud dengan postingan Olimpiade Keteknikan yang terdiri dari yang pertama itu adalah Twibbon, yang gambar robot itu adalah Twibbon slide pertama. Yang kedua itu adalah posternya, maksudnya yang poster dari panitia yang seperti gambar ini yang tulisan slide 2. Nah, nanti di post di satu postingan feed, dibuat slide per slide gitu. Lalu selain daripada ini juga share info lomba via chat ya. Bagikan broadcast yang didapat melalui bit.ly download poster DN2. Nah, masih pada segmen persyaratan,
Persyaratan terakhir adalah membayar biaya pendaftaran. Untuk Olimpiade Keteknikan sendiri dikenakan biaya Rp10.000. Nah, jadi untuk siswa-siswi yang secara mandiri mendaftar itu dikenakan biaya 10.000 per siswa. Ini bisa bayar bisa gratis ya. Artinya yang membayar secara mandiri itu dikenakan 10.000 per siswa. Tapi yang membayar melalui surat yang didapat dari kita ke sekolah. Waktu itu kita udah nyebar undangan ke sekolah dan ada lampiran yang seperti pada gambar yang kanan. Nah, kalau kalian minta ke sekolah lampiran tersebut dan kalian isi namanya, lalu kalian cantumkan di add file bukti transaksi itu. Nah, itu kalian bisa mendapat gratis dengan batas ya. Artinya batasnya maksimal 5 peserta olimpiade dan 5 peserta ilmiah per sekolah. Lalu setelah kalian submit ini, kalian wajib bergabung ke grup WhatsApp. Takutnya ada info-info penting dan kalian gak mengetahui. Nah, ini ada technical meeting yang kedua setelah melakukan pendaftaran, akan diadakan technical meeting yang sifatnya wajib. Kenapa wajib? Karena di dalam technical meeting sendiri nanti ada pemaparan teknis tentang pelaksanaan olimpiade tersebut. Nah, technical meeting sendiri dilaksanakan pada 4 November jam 2 siang. Seleksi pertama nih tanggal 7 November 2021. Jadi sebelumnya itu tanggal 6 sampai tanggal 7 November 2021. Tapi itu artinya 2 hari itu peserta bisa memilih salah satu, akan tetapi dari panitia sendiri memilih untuk melaksanakannya 1 hari di hari Minggu, yakni tanggal 7 November 2021. Mengerjakannya sama seperti yang ada di buku panduan, yakni mengerjakan 40 soal pilihan ganda dalam waktu 120 menit. Dan mengerjakannya melalui Willgo, Clocker and Timer. Oke, jadi tampilan dari Willgo sendiri seperti terlihat pada gambar. Nanti ada waktunya di bagian atas. Lalu kalian nanti sebelumnya itu diwajibkan untuk on cam, nanti disuruh share screen layar, lalu ada timernya dan juga bisa terjadwal. Artinya dari panitia bisa menjadwalkan kapan peserta itu bisa melaksanakan tes. Kalau dari kita sendiri kan serentak di tanggal 7 November, berarti nanti terjadwal di tanggal segitu. Oke, jika lulus seleksi 1, maka lanjut ke seleksi 2, di mana pengumumannya itu yang tadi telah disebutkan keesokan harinya. Setelah seleksi 1 dilaksanakan, pengumumannya itu tanggal 8 Novembernya. Dan setelah pengumuman, peserta mengetahui siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Dan bagi yang lulus, maka melanjutkan ke seleksi 2 di tanggal 14 November 2021, itu hari Minggu. Lalu di seleksi kedua ini peserta mengerjakan soal hybrid. Artinya ada 2 jenis soal, pilihan ganda dan juga isian singkat. Di mana pilihan gandanya sendiri 25 soal dan isian singkatnya sebanyak 15 soal. Dan semuanya dikerjakan dalam waktu 120 menit. Platform ujiannya sama seperti yang seleksi pertama, kita pakai Willgo, di mana penampilannya seperti dilihat pada gambar. Ini adalah upacara penghargaan, artinya kita sudah melaksanakan seleksi 1, seleksi 2 dan mengetahui siapa juaranya. Upacara penghargaan sendiri dilaksanakan pada Minggu 28 November 2021. Jadi setiap peserta itu mempunyai benefit. Yang peserta yang mendaftar, artinya semuanya yang melakukan pendaftaran itu mendapat benefit sertifikat. Dan selain itu mungkin bisa mendapat pengalaman mengerjakan soal-soal dasar-dasar keteknikan. Jadi untuk juara sendiri, benefit pemenangnya itu mendapat uang pembinaan dan mendapat sertifikat juara. Berbeda antara
e-sertifikat peserta dan e-sertifikat juara. Ada buku panduan dan poster kegiatan. Kalian bisa nyimpan eh, kode QR ini ya di screenshot atau apa, atau linknya bisa di share. Kita lanjut ke poster ilmiah. Temanya itu kreativitas dan inovasi siswa dalam merealisasikan smart city di Indonesia. Untuk temanya nanti ada bangunan cerdas, lalu lintas cerdas, agrikultur cerdas, pengelolaan sampah cerdas, mitigasi bencana cerdas, energi baru terbarukan. Agrikultur cerdas itu misalnya smart hidroponik. Terus nanti misalnya mitigasi bencana cerdas, misalnya pendeteksi tanah longsor otomatis untuk peringatan dini bencana tanah longsor ya. Lalu pengelolaan sampah cerdas misalnya eh, yang tempat sampah GPS itu yang kita bisa mengetahui di mana letak dari tempat sampah berada. Syaratan peserta untuk mengikuti poster ilmiah itu SMA, SMK, SMA sederajat dari berbagai jurusan. Pesertanya itu bisa individu, bisa kelompok. Kalau kelompok maksimal 3 orang, lebih baik pakai guru pembimbing. Lalu setiap sekolah boleh ngirim siswanya lebih dari satu tim atau satu individu. Bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama pasti pendaftaran ya. Pendaftaran dan pengumpulan karya itu digabung, lalu eh, voting like IG. Jadi nanti ada share poster di IG, nanti banyak-banyakan like. Siapa yang banyakkan like nanti juara favorit. Nah ini semuanya nomor 1 itu poin 1 dilaksanakan dari tanggal 13 September sampai 2 November sampai penutupan pendaftaran. Lalu perhitungan juara favoritnya tanggal 3 November, lalu pengumuman seleksi 1. Seleksi satunya itu seleksi poster. Jadi kalian udah ngumpulin poster, nanti diseleksi dan diumumin tanggal 12 November. Lalu ada pengumpulan video presentasi. Ini untuk yang lolos seleksi 1. Yang lolos seleksi 1 diminta untuk membuat video presentasi 13 sampai 19 November 2021. Lalu terakhir seperti yang Olimpiade ada upacara penghargaan dan itu keduanya dibarengin tanggal 28 November 2021. Oke, next. Oke, ini pendaftaran dan pengumpulan karya serta voting like IG. Seperti yang tadi udah dijelasin tanggal 13 September sampai 2 November 2021. Nah, peserta mendaftar dan mengumpulkan karya melalui link bit.ly poster ilmiah TF 2021. Atau bisa scan barcode yang terdapat pada layar. Oke, kita lihat formulirnya. Ini adalah tampilan dari formulirnya. Yang pertama itu nanti kita akan diperlihatkan segmen data diri. Segmen data diri itu untuk mengisi nama, jurusan di sekolahnya, nanti asal sekolah, nomor WhatsApp, dan submit kartu pelajar. Sama seperti Olimpiade tadi, kalau misalkan tidak ada kartu pelajar, bisa diganti dengan surat keterangan dari sekolah atau scan biodata rapot. Segmen persyaratan sama seperti tadi Olimpiade ada postingan lomba poster ilmiah di Instagram kalian yang terdiri dari yang slide pertama sendiri itu ada Wibon, slide keduanya poster dari panitia, slide ketiganya adalah poster yang kalian buat. Nah nanti di postingan itu kalian perbanyak like untuk mendapatkan juara favorit. Lalu syaratnya juga tag ke IG HMTF ITERA, HMTF underscore ITERA. Sebagai tanda bukti kalian bisa submit slide 1 dan slide 2-nya. Oke, ini segmen data diri. Ada akun Instagram ketua atau individu. Jadi ini digunakan untuk menilai juara favorit. Kita bisa ngecek di akunnya masing-masing yang dicantumkan ini, nanti kita cek jumlah like-nya berapa. Lalu dibagikan info lomba via chat. Ini dibuktikan dengan screenshot
share info lomba tersebut. Lalu nanti ada biaya registrasi. Oke, next. Sama seperti yang di awal tadi Olimpiade, kita itu ada bayar dan gratis ya. Untuk yang mandiri, kita bisa bayar 10.000 per individu atau 15.000 per kelompok. Untuk yang dari sekolah melalui surat undangan, itu kita bisa dapat gratis dengan maksimal kuota itu per sekolahnya 5 peserta poster ilmiah. Nanti surat yang dari sekolah itu di foto, di scan, lalu dimasukin ke kolom biaya registrasi ini. Segmen pengumpulan poster ilmiah ini nanti yang jelas ada kolom pengumpulan poster ilmiah kalian, kolom pengumpulan poster ilmiah kalian, lalu nanti ada kolom pengumpulan abstrak dan juga surat orisinalitas, di mana nanti surat orisinalitas dan abstraknya bisa didapat dari bit.ly abstrak dan originalitas. Nah, ini setelah melalui tahap seleksi 1, yakni seleksi poster yang kalian kumpulin di Google Form pendaftaran dan pengumpulan karya. Bagi yang lulus, kalian akan seleksi kedua, yakni tanggal 13 sampai 19 November 2021. Nah, ini kita mengetahui siapa-siapa saja yang lolos seleksi 2 itu pada tanggal 12 November 2021. Nah, oke, jika lolos nanti di seleksi 2 ini akan disuruh buat video presentasi upacara penghargaan, sama seperti yang Olimpiade kita barengin tanggal 28 November 2021. Dan benefit dari peserta yang mendaftar itu mendapat sertifikat, dan benefit pemenang itu mendapat uang pembinaan dan mendapat sertifikat juara. Nanti juaranya ada juara 1, juara 2, juara 3, dan juara favorit. Ini ada buku panduan dan posternya. Kalian bisa scan ini atau melalui link tersebut. Ini seperti tadi, apakah gratis? Bisa gratis, bisa bayar ya. Oke, next. Seperti yang dibilang tadi, yang gratis itu yang mendapat surat yang mengisi lampiran tersebut ya. Nanti di situ ada nama peserta yang mengikuti Olimpiade Keteknikan maksimal 5, lalu ada nama peserta poster ilmiah maksimal 5, dan satu sekolah itu berkesempatan untuk mendapatkan satu kertas ini, hanya boleh satu kertas ini. Nanti ada tanda tangan, dan ini nanti dimasukin ke submit biaya registrasi yang seperti tadi dijelaskan. Ini untuk yang berbayar, tapi bukan berbayar secara mandiri, tapi berbayar secara kolektif dari sekolah memakai surat kesepakatan bersama. Jadi nanti bagi sekolah yang mengirimkan 5 peserta Olimpiade ditambah 2 peserta poster ilmiah secara berbayar, maka akan mendapat benefit yaitu P3S ITERA atau pemaparan pengenalan program studi Institut Teknologi Sumatera. Nah, cara mendapatkannya itu melalui surat kesepakatan ini. Jadi nanti sekolah mengisi nama peserta yang diikut sertakan, yakni 5 Olimpiade dan 2 poster ilmiah. Lalu nanti ada penanggung jawabnya dari sekolah. Nah, baru nanti dari pihak sekolah mengirim berkas tersebut ya, berkas yang berada di sebelah kiri, melalui email kita energiemassumatera@gmail.com. Nah, nanti akun email yang dipakai sekolah untuk ngirim ke kita, nanti kita gunakan lagi untuk ngirim jadwal P3S ITERA dan ruang Zoom-nya juga. Nah, cara mendapatkannya bagi sekolah yang sudah diundang berarti secara tidak langsung sudah mendapat lampiran ini sama lampiran pada slide sebelumnya yang gratis itu.
Tapi bagi sekolah yang belum terundang bisa melalui pendaftaran EPIK-I, E3S, etc. Seperti link di bawah berkas tersebut, di bawah gambar lampiran tersebut. Oke, dari peserta-peserta yang udah hadir, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silahkan chat di kolom komentar atau raise hand. Ini yang ingin bertanya. Ayo, mumpung kesempatan sosialisasi, banyak Oke. pertanyaan. Oke, mungkin nggak ada ya, nggak ada yang ingin bertanya. Jadi singkatnya, buat kalian semua, para peserta Olimpiade ataupun desain poster, untuk tema desain posternya sendiri itu kan smart city ya, jadi dia lebih memanfaatkan teknologi ini untuk seluruh infrastruktur dari dalam kota tersebut. Jadi mungkin gimana caranya nih kotanya jadi people-nya smart, kemudian lingkungannya juga smart, kayak gimana dicangkup menjadi satu seperti itu. Ada yang bertanya nih di kolom komentar, satu orang izin bertanya Kak, untuk juara 1 sampai 3 saja, untuk juara Olimpiade hanya 1 sampai 3 saja, atau tidak ada juara harapan atau apa begitu? Bagaimana Saudara Agung? Apakah ada juara harapan atau juara favorit? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk Olimpiade Keteknikan hanya ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Tidak ada juara harapan maupun harapan 1, 2, 3 dan lain. Ya, begitu ya William. Jadi untuk Olimpiade dan juga desain poster itu hanya ada juara 1, 2, dan 3. Oke, dari William lagi, dia bertanya nih, sertifikat tahap 1 dan tahap 2-nya itu beda atau enggak? Terus kalau misalkan gagal di tahap 2, apakah hanya sertifikat peserta saja? Kalau tahap 1 gagal berarti cuma dapat sertifikat peserta saja. Kalau untuk juara baru dapat sertifikat juara. Oke, jadi untuk yang juara dapat sertifikat juara ya, dan untuk peserta itu tetap dapat sertifikat peserta. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Aptesia, katanya total hadiahnya berapa Kak untuk juara 1 dan sampai juara 3? Silakan, Saudara Agung. Total hadiah untuk semua antara Olimpiade dan Pasterlinya kalau digabung ya, jutaan rupiah. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, tahap 2 dapat sertifikat peserta juga enggak ya Kak? Tahap 2 dapat, walaupun gagal juga dapat sertifikat peserta. Nanti kalau tahap 2 juara baru sertifikat juara. Oke, cukup banyak ya yang bertanya ini. Ada dari Tri, katanya untuk pengerjaan Olimpiadenya apakah perlu share screen atau enggak nih? Ya itu wajib dari Quilgo-nya. Jadi kalau nggak share screen ya nggak bisa. Jadi harus share screen dan on cam ya gitu. Ya benar, jadi kalian nanti bakal dikasih website khusus buat ngerjainnya. Jadi di websitenya itu wajib untuk on cam dan juga share screen ya. Kemudian dari Kiara nih, ada pertanyaan lagi. Untuk mendaftar kelompok itu bisa dari beda sekolah dan beda tingkat gitu nggak Kak? Kalau untuk berbeda sekolah itu harus satu sekolah sebenarnya ya. Jadi harus satu sekolah, tapi kalau beda tingkat nggak apa-apa. Misal kalau 3 orang kan kelas 12, terus kelas 11 dan kelas 10 nggak apa-apa. Asal dari satu sekolah. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk misalkan beda tingkatan boleh, cuman harus tetap satu sekolah atau satu SMA. Jadi ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Ada yang kurang jelas mungkin? Cukup? Oke, kalau misalkan cukup, kami akhiri kami dari panitia
Epic Eye. Untuk sosialisasi hari ini cukup sampai di sini. Semoga setelah dari sosialisasi ini kalian bisa semakin tertarik untuk daftar Olimpiade maupun desain posternya. Bisa juga ajak teman-temannya mungkin untuk bisa daftar join di kompetisi ini. Semoga bisa jadi manfaat juga buat kalian ke depannya. Karena jujur untuk anak SMA, sertifikat penunjang untuk bisa masuk SNMPTN ataupun bisa masuk perguruan tinggi itu sangat penting. Jadi ngumpulin sertifikatnya dari sekarang nih, terutama yang kelas 1, kelas 2, apalagi yang udah kelas 3, seperti itu. Jadi kalian ajak aja nih teman-teman kalian, sekelas juga nggak apa-apa, ayo kita rame-rame buat ikut kompetisi dari Epic Eye ini. Saya selaku moderator untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, saya ucapkan minta maaf. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.